Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indah Diniati, NIM 2021-11306. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian materinya. Yang pertama adalah konsep dasar visi dan misi, yang dimana visi dan misi adalah bisa dilihat dari sebuah bisnis baru merupakan sejumlah kumpulan ide-ide, di mana ide-ide tersebut berasal dari keyakinan bahwa organisasi baru tersebut dapat menawarkan produk atau jasa kepada konsumen secara geografis dengan menggunakan teknologi dan harga yang terjangkau, yang kemudian diterima oleh konsumen. Dasar-dasar dari seperangkat keyakinan atau ide-ide tentang sebuah bisnis baru umumnya akan dituangkan dalam sebuah pernyataan yang disebut sebagai visi dan misi perusahaan. Visi mencerminkan arah atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut ke depan, dan misi merupakan cara atau mekanisme yang akan dilakukan secara bertahap oleh organisasi tersebut untuk mencapai visi yang ingin perusahaan. Selain itu, menetapkan keyakinan dan ide-ide dari para pendiri perusahaan, visi misi adalah sebuah perusahaan juga perlu memberikan kontribusi terhadap perusahaan. 2. Perbedaan visi dan misi. Sebelum itu kita mengenal dulu apa itu visi. Visi adalah secara umum merupakan rangkaian kata-kata yang menunjukkan impian, cita-cita, ataupun nilai dari sebuah keinginan dari sebuah organisasi maupun individu yang memiliki pandangan jauh di masa depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Visi dijadikan sebagai panutan atau gambaran tentang sebuah tujuan yang dicapai di masa depan, sehingga dengan adanya visi, maka organisasi maupun individu memiliki arah dan tujuan yang selalu menjadi reminder agar selalu melakukan pengembangan dan antisipatif. Pengertian misi. Misi merupakan tahapan-tahapan yang secara rinci tentang apa yang harus dikerjakan atau dilakukan secara bertahap, sekaligus menghadapi batasan-batasan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Misi adalah pertanyaan yang dapat dikomunikasikan kepada para stakeholder yang terdapat dalam organisasi maupun yang berada di luar organisasi tentang alasan pendirian perusahaan atau ke arah mana perusahaan tersebut. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa visi merupakan pandangan atau tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh sebuah organisasi maupun individu, sedangkan misi merupakan proses dan tahapan yang harus dikerjakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya. C. Perbedaan visi dan misi. Perbedaan visi dan misi yang menjelaskan pandangan terhadap visi dan misi tersebut adalah berdasarkan dari visi, yaitu ditetapkan untuk menjelaskan tentang arah untuk masa depan dan bersifat secara umum. Sedangkan misi dibuat untuk masa kini, saat ini, dan bersifat lebih rinci atau khusus untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua merupakan visi merupakan tujuan masa depan dan cita-cita hal yang ingin dilakukan, sedangkan misi merupakan langkah-langkah atau bentuk cara serta bagaimana untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah visi sendiri terdiri dari beberapa kalimat atau pernyataan yang biasanya satu deret kalimat atau poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Misi terdiri dari sejumlah kalimat atau pernyataan yang dapat menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Umumnya, misi terdiri dari beberapa kalimat penjabaran atau beberapa macam langkah-langkah yang dirinci untuk mencapai sebuah visi. Selanjutnya adalah kalau visi merupakan gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Sedangkan misi merupakan penjabaran apa yang dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya adalah misi itu bersifatnya lebih panjang. Sedangkan misi itu bersifat jangka pendek dan dapat dilakukan dengan segera dan secepatnya. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adalah proses pengembangan dan pernyataan visi dan misi.
mana pengembangan pernyataan visi dan misi tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari pendiri perusahaan, pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, manajer, bahkan karyawan pun dapat dilibatkan dalam pengembangan pernyataan visi dan misi. Di antaranya tahapannya adalah memilih beberapa artikel pernyataan visi dan misi yang sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan yang diminta semua pihak untuk membaca dan sebagai informasi awal. 2. Meminta masing-masing pihak untuk menyiapkan pernyataan visi dan misi yang cocok untuk suatu perusahaan. Ketiga, fasilitator atau komite yang dibentuk dari manajer puncak selanjutnya menggabungkan semua pernyataan dari masing-masing pihak menjadi satu dokumen. Yang keempat, mendistribusikan kembali semua konsep pernyataan yang telah dibuat kepada masing-masing pihak untuk dipelajari dan kemudian memahami kelebihan dan kekurangan dari semua pernyataan visi misi yang telah dibuat. Yang kelima adalah melakukan modifikasi pernyataan, penambahan dan penghapusan yang diperlukan melalui pertemuan secara berkala untuk mendapatkan pernyataan visi dan misi perusahaan yang sesuai. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu setelah melakukan modifikasi dan revisi terhadap semua pernyataan visi dan misi perusahaan, maka komite pembuatan pernyataan visi dan misi perusahaan akan menuangkan ke dalam dokumen akhir pernyataan visi dan misi perusahaan. 7. Proses ini akan memudahkan organisasi untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam kegiatan perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi terhadap pernyataan tersebut. 8. Proses pengembangan pernyataan visi dan misi perusahaan merupakan peluang besar bagi para strategis untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan oleh semua pihak dalam suatu perusahaan. Dalam proses pengembangan pernyataan visi dan misi perusahaan, beberapa organisasi bahkan menggunakan pihak eksternal untuk membantu mengembangkan pernyataan visi dan misi suatu perusahaan. 2. Kriteria pernyataan visi dan misi yang baik. Berikut ini adalah pernyataan visi yang memiliki kriteria yang baik dan jelas, yaitu yang pertama adalah inspiring atau menginspirasi. Harus mampu memberi inspirasi kepada seluruh stakeholder, mendorong dan merangsang pikiran untuk melakukan sesuatu tindakan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. B. Paint a clear picture atau menggambarkan dengan jelas. Harus memberikan gambaran yang jelas tentang cita-cita dan tujuan yang diraih oleh perusahaan tersebut. C. Desirable atau yang diinginkan. Harus menjelaskan kesungguhan dari perusahaan untuk meraih apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh perusahaan. D. Harus dapat menjelaskan keunikan dari pandangan perusahaan ke depan yang merupakan perbedaan yang memiliki keunikan dan perbandingan dari perusahaan lain. E. Fokus atau berfokus. Mampu menjelaskan kepada stakeholder bahwa perusahaan fokus memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi terhadap kepekaan pasar dan mengikuti perkembangan pasar. F. Visible atau layak. Harus menerangkan bahwa tujuan dan cita-cita perusahaan memang layak dan pantas untuk dikejar agar memberi manfaat kepada seluruh stakeholder. G. Strategik atau bersifat strategis. Mampu memberikan gambaran yang bersifat strategis mulai dari analisis terhadap visi dan misi internal eksternal perusahaan untuk melakukan formulasi implementasi strategi perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap strategi yang telah dilakukan. H, yaitu mudah dikomunikasikan. Harus mampu dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada seluruh stakeholder dan menyampaikan rencana dan tujuan yang ingin diraih perusahaan. Selanjutnya adalah misi yang memiliki kriteria yang baik dan jelas, yaitu simple atau sederhana. Yaitu misi harus sederhana, spesifik agar tugas ditetapkan mudah dilaksanakan. B, clear atau jelas, yaitu misi harus jelas, spesifik, dan mudah diingat agar setiap pihak dapat melaksanakan tugas tepat waktu. C, measurable atau terukur. Misi harus terukur agar setiap tugas yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. D, achievable atau dapat tercapai. Setiap tugas yang akan dilaksanakan dapat terukur dan tercapai sesuai yang telah ditetapkan. E, terjangkau. Setiap tugas yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan dapat terjangkau. F, reasonable atau beralasan. Misi harus menjelaskan kepada setiap pihak yang melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan serta memiliki alasan yang tepat dan masuk akal. G, time frame atau jangka waktu. Misi harus secara spesifik
menjelaskan jangka waktu yang telah ditentukan. H. Strategi atau bersifat strategis. Misi harus bersifat strategis dan telah melakukan perencanaan yang spesifik terhadap kelemahan, penilaian terhadap kekuatan, kesempatan, dan ancaman perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah penting dan manfaat pernyataan visi dan misi, di mana berikut ini adalah manfaat dan pentingnya dari pernyataan visi dan misi. A. Mendapatkan kejelasan tentang tujuan perusahaan untuk semua manajer dan karyawan. B. Memberikan dasar untuk semua kegiatan perencanaan strategis lainnya, termasuk penilaian internal dan eksternal. Menetapkan tujuan, mengembangkan strategis, dan mengalokasikan sumber daya dan mengevaluasi kinerja. C. Memberikan arahan. D. Memberikan titik fokus kepada semua pemangku kepentingan dalam perusahaan. E. Menyelesaikan pandangan yang berbeda di antara para manajer. F. Mempromosikan rasa harapan bersama di antara semua manajer dan karyawan. G. Mempromosikan rasa berharga dan niat kepada semua pemangku kepentingan. H. Proyek organisasi yang terorganisir, termotivasi, yang layak mendapatkan dukungan. I. Mencapai kinerja organisasi yang lebih tinggi. J. Mewujudkan sinergi di antara semua manajer dan karyawan. Selanjutnya adalah penerapan dari pernyataan visi dan misi. Ini yaitu berikut ini adalah contohnya. Contoh ini adalah yang pertama adalah contoh visi dan misi dari BNI, di mana visinya sendiri adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan kinerja secara berkelanjutan. Misinya diantaranya adalah memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi yang baik bagi karyawan, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan, dan menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik dan bagi industri. Berikutnya adalah contoh visi dan misi dari Jasa Marga. Visinya adalah menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Di antara misinya adalah memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, mendorong pengembangan dan peningkatan kerja karyawan dalam lingkungan yang harmonis. Bagian dari materi ini yang terakhir adalah analisis visi dan misi, yang dimana analisis visi dan misi perusahaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebelum melakukan analisis secara internal dan eksternal. Visi dan misi perusahaan merupakan pedoman dasar pemahaman tentang cita-cita dan tujuan yang akan diraih oleh sebuah perusahaan. Analisis terhadap pernyataan visi dan misi ini menggunakan kaidah SMART, yang dimana kaidah SMART sendiri merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Penjelasannya berikut ini adalah A. Spesifik, yaitu maksudnya adalah tujuan yang dirumuskan dalam visi dan misi harus spesifik dan unik, yaitu memiliki perbedaan tersendiri dan tidak sama dengan milik orang lain. B. Measurable atau terukur, maksudnya adalah sebuah visi dan misi perusahaan harus memiliki standar yang jelas, konkret, dan terukur, sehingga mampu memberikan motivasi kepada karyawannya dan memberikan cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. C. Achievable atau dapat dipercayai, yaitu adalah sebuah visi dan misi perusahaan yang telah ditentukan harus dapat dipercayai oleh setiap anggota dalam sebuah perusahaan. D. Realistis, yaitu maksudnya adalah sebuah visi dan misi perusahaan yang telah ditentukan harus realistis dan bersifat wajar dan nyata, sehingga dapat dicapai oleh setiap anggota atau manajemen. E. Timely, tepat waktu. Maksudnya adalah sebuah visi dan misi perusahaan yang telah ditentukan harus memiliki tenggang waktu atau memiliki batas waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan bila ada kesalahan pun, saya pun mohon maaf. Untuk itu saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.